Hai, aku mau cerita satu kejadian lucu tadi malam. Anakku paling kecil, Ine, dia kan kelas 3 SMA dan sekarang lagi school from home. Dia sih nggak terlalu ngerasa kehilangan karena pada dasarnya dia anaknya sangat soliter. Tapi dia kan ngerasa untuk IB program ini dia kerjanya banyak banget, udah mesti bikin external essay. Itu kalau kita tuh mau deskripsi. Jadi anak IB itu sudah diajarin untuk seperti orang kuliah. Jadi banyak banget tugas dia. Semalam tuh dia bilang, Mami, kita kan bicara tentang hal-hal spiritual, betapa kita tuh punya leluhur yang seperti our guardian angel lah. Terus dia nanya, Mami, kalau gitu mereka nggak reinkarnasi dong? Aku bilang, aku nggak ngerti ya Tuhan itu mekanismenya seperti apa. Terus aku juga cerita sama dia tentang kasus sebuah cerita yang ada Romo mempertanyakan tentang, di Katolik kan ada Tritunggal Maha Kudus, konsep Tritunggal Maha Kudus yang rada-rada mirip juga sih menurut aku sama agama Hindu, ada Brahma, Wisnu, Shiva. Itu yang aku sampaikan kepada Ina. Terus aku bilang, tuh Romo sedang mempertanyakan apa sih yang dimaksud dengan Tritunggal Maha Kudus. Tahu-tahu dia lihat ada anak kecil main pasir, dia bikin lubang di pasir itu. Terus dia, Romo tuh sambil mikir, jalan ke sana. Pas dia balik lagi, anak kecilnya masih mainan masih masukin air laut ke dalam lubang gitu. Kok masih kayak gitu aja? Terus Romonya tanya, kamu ngapain dek? Aku lagi mau masukin seluruh air laut ke dalam lubang. Terus Romonya ketawa, dia bilang, ya nggak mungkin lah, laut sebanyak ini kok kamu mau masukin ke dalam lubang, nggak bisa lah. Terus anak itu bilang, ya Romo juga karena mesti berpikir tentang Tuhan itu apa. Wong otak kita nggak nyampe, wong otak kita terlalu kecil untuk mengerti kebesaran Tuhan. Dah, itu the end of the story. Cukup creepy sih. Dan aku bilang sama Ina, ya sudah, hanya kadang-kadang kita tidak perlu bertanya Tuhan itu maksudnya apa, wong kita juga nggak mudeng. Terus Ina bilang gini, iya aku tuh ngerasa Tuhan itu, kita ini hidup tuh seperti God's dollhouse, rumah boneka milik Tuhan. Tuhan itu, kita tuh cuman boneka-boneka aja, kita dapat peran-peran. Terus ngapain juga sih Mami aku mesti secapek ini mempersiapkan masa depan tuh untuk apa? Aku kerjain PR, oke. Terus nanti ujung-ujungnya kan orang dapat tugas, oke. Lalu mati. Ngapain juga capek-capek? Itu bener-bener kita cuman kayak jadi Tuhan tuh gabut apa gimana? Dia ngatain Tuhan gabut. Dia bilang gini, Tuhan itu apa karena dia tuh sendirian, gak punya temen. Terus dia bilang, ya sudahlah, biar rada sibuk, gue bikin manusia, gue kasih cerita ini cerita itu biar mereka mikir. Nah, corona deh lo, mikir deh lo, mati. Habis itu nanti ada lo mesti berjuang, gue pakai buat begini, gue pakai buat begitu. Ini sedang mengkoleksi ilmu-ilmu yang dia terima dengan logika dia, sehingga dia mengatakan, apa sih Tuhan itu maunya terhadap hidup? Kan bingung ya. Itu mengingatkan aku pada sebuah permenungan juga sih. Kemarin siang aku juga perhatiin, kadang-kadang hati-hati untuk orang yang dengan profesi seperti saya. Kadang-kadang suka merasa lu tuh ngasih masukan ke orang, sharing ilmu ini, sharing ilmu itu, belum tentu anak lu benar. Banyak loh kejadian yang kita adalah praktisi-praktisi keilmuan tertentu, anak kita belum tentu beres. Banyak ya. Padahal kita seakan-akan berguna buat lingkungan sekitar. Kita banyak orang berterima kasih kepada kita karena kita tuh sangat bermanfaat buat manusia lain. Somehow anak kita malah nggak seperti yang nasihat-nasihat yang kita berikan kepada orang lain. Tapi ada juga aku memperhatikan, kalau tipe guru-guru zaman dahulu kan sangat sederhana hidupnya. Jadinya dia sesederhana itu, malah banyak anak guru tuh jadi loh. Apakah karena guru-guru zaman dulu tuh nggak terlalu pintar bicara, nggak pintar ngasih nasihat, tapi mereka mempunyai pola hidup yang layak untuk diteladani. Mereka disiplin, mereka rendah hati, mereka hidupnya sederhana, mereka hidupnya ya gitu-gitu aja, nggak ngoyo. Wong guru juga berangkat pagi ngajar udah. Nyatanya beberapa teman juga bilang, iya anak guru rata-rata jadi. So, nggak ngerti kenapa aku pengen bikin video ini, lebih kepada perenungan bahwa sebagai orang tua kita pun, bahkan ya in my situation,
memperkenalkan Tuhan kepada anakku pun challenging, karena dia punya pola pikirannya sendiri. Walaupun untung tadi malam aku cukup stamina aku cukup tinggi untuk bercerita pada dia tentang kasus Romo dengan air laut tadi, sampai akhirnya Ino bilang, ya udah deh, ngapain kita mikirin apa maunya Tuhan, aku mikirin IB aja otak gua gak muat gitu, kata Ina. Aku bilang exactly, kalau kamu pengen tahu tentang Tuhan, tanya aja sendiri sama Tuhan, kan bisa. Entah Tuhan akan bicara lewat orang lain atau bicara lewat sesuatu yang ada di dalam hatimu, tiba-tiba ada sebuah pemahaman, bisa juga. Nggak gampang ya jadi orang tua ya. Kita tuh belajar melulu, dan yang kita hadapin tuh sebenarnya diri kita sendiri. Karena anak-anak tuh sebenarnya adalah bagian dari kebingungan kita terhadap hidup, dan mereka mengkonfirmasi apa yang harus kita pahami. Oke, aku nyoba lagi.